Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-9. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengajari anak-anak berinfak atau bersedekah. Berinfak atau bersedekah adalah merupakan salah satu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajari anak berinfak, bersedekah, ini adalah masih termasuk rangkaian bagaimana kita menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk berinfak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuqmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ibu-ibu sekalian, dari ayat ini kita tahu bahwasanya berinfak, bersedekah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua kaum yang beriman. Dan hendaklah ketika berinfak kita memilih hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Karena boleh jadi hal-hal yang buruk itu kita juga tidak mau untuk menggunakannya sendiri. Di samping itu ketika kita memberikan kepada orang lain hal-hal yang baik, maka itu merupakan wujud penghormatan pada orang lain dari kita. Semoga Allah memampukan kita untuk melaksanakan ayat ini. Perintah yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah merintahkan kepada kita berinfak. Dan janganlah kikir. Jangan menjadi orang yang pelit. Berbuat baiklah, ya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di ayat yang lain, ayat 254, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
Ibu-ibu sekalian, tersirat di dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk berinfak, untuk membelanjakan harta di jalan Allah dari sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan semuanya, sebagian saja. Karena apa? Karena infak ini, karena sedekah akan bisa menolong kita di hari yang tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan akrab. Tidak ada lagi syafaat. Artinya apa? Artinya adalah saat itu ketika tidak ada lagi kesempatan berjual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, tidak ada lagi pertolongan. Ya, tidak ada lagi pertolongan. Dan infak sedekah kita akan menjadi salah satu pemberi pertolongan kita, akan menyelamatkan kita. Nah, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, anfik alaik. Ini dari hadis Qudsi. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku berinfak atau memberi rezeki kepadamu. Ya. Hadis Qudsi ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi bahwa firman Allah dalam hadis ini tentang berinfaklah, niscaya aku berinfak atau memberi rezeki kepadamu adalah makna dari firman Allah dalam surat Saba ayat 39 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik yang akan menggantinya. Ya. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka Allah akan mengganti infak kita, sedekah kita dengan yang lebih baik dari apa yang kita infakkan. Maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut ketika kita berinfak, harta kita akan berkurang. Karena Allah lah yang akan mengganti. Dengan janjinya, insya Allah, segala hal yang kita keluarkan, segala hal yang kita infakkan, Allah akan beri ganti dengan ganti yang lebih baik. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfiqu ya Bilal, wala tahsya min dil arsy iklala." Berinfaklah wahai Bilal. Ya. Perintah pada Bilal. Di mana ketika Bilal radhiyallahu an beliau masuk Islam itu beliau adalah seorang budak. Yang di dalam bayangan kita sebagai orang amah, seorang budak tidak punya banyak harta, maka yang namanya berinfak itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Nah, di sini Bilal diperintahkan untuk berinfak. Kemudian dipesan, wala tahsya min dil arsy iklala. Jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi infak tidak akan menjadikan harta kita berkurang. Sedekah tidak akan menjadikan harta kita berkurang. Sedekah tidak akan menjadikan kita orang miskin. Tetapi sebaliknya. Karena Allah akan mengganti harta yang kita infakkan dengan harta yang lebih banyak dan lebih berkah. Bisa jadi memang Allah tidak menggantinya dengan uang yang kita keluarkan. Tetapi Allah mengganti dengan hal-hal yang lain, rezeki-rezeki yang lain. Baik berupa kesehatan, berupa anak yang soleh, berupa saudara-saudara yang banyak, berupa kemudahan segala urusan kita dan sebagainya. Nah, apa tujuan mengajari anak-anak untuk berinfak atau bersedekah? Yang pertama,
Mengajari anak berinfak ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman infak sedekah kepada anak. Bahwa infak sedekah itu sesuatu hal yang penting. Infak dan sedekah itu menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita ceritakan kepada anak-anak manfaat sedekah. Kita ceritakan kepada anak-anak kita apa keuntungan kita bersedekah kepada, ya. Apa kemudian yang kita peroleh ketika kita bersedekah, berinfak. Nah, sehingga hal-hal yang kita ceritakan kepada anak akan menginspirasi, akan memotivasi anak-anak kita untuk rajin berinfak dan bersedekah. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati dan murah hati pada anak. Ketika seorang anak memiliki rasa empati dan murah hati, maka insya Allah anak dengan mudah mengeluarkan apa yang dia miliki. Anak akan dengan mudah membantu orang lain. Anak dengan mudah memiliki rasa mengalah, ya, mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan, dan seterusnya. Tujuan yang ketiga adalah menghindarkan anak dari sifat kikir dan tamak. Manusia yang memiliki egoisme kadang-kadang ingin memiliki segalanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang ingin mempunyai semuanya, menumpuk kekayaan, menghimpun harta, segala hal diinginkan untuk dirinya, dan kemudian sulit memberikan kepada orang lain. Nah, hal ini kita perlu hindarkan dari anak-anak kita, karena sifat kikir dan tamak adalah sifat yang tidak baik. Yang keempat, tujuan mengajari anak berinfak adalah untuk membangun rasa peduli anak terhadap orang lain. Ketika anak memiliki rasa empati dan murah hati, tidak kikir dan tidak tamak, ketika melihat anak-anak lain, orang-orang lain yang tidak lebih beruntung dari dirinya, maka dia akan peduli. Pada saat dia menyaksikan bencana, menyaksikan musibah yang dialami oleh orang lain, akan terbetik di dalam hatinya untuk membantunya. Tujuan yang kelima, mengajari anak berinfak atau bersedekah akan dapat mengembangkan insting anak untuk selalu menyisihkan pendapatannya untuk bersedekah. Jadi secara otomatis ketika seorang anak sudah terbiasa memiliki rasa empati, murah hati, tidak kikir, tidak tamak, punya rasa peduli terhadap orang lain, ada insting di dalam dirinya untuk menyisihkan hartanya. Bisa jadi dia menabung, bisa jadi dia memberikan pos tertentu untuk disedekahkan secara otomatis dari kelak ketika dia sudah dewasa dan memiliki penghasilan. Maka mengajari anak berinfak, bersedekah itu otomatis juga mengajari anak-anak kita agar dia mampu mengelola keuangannya di masa dewasa nanti. Dan ini adalah harapan kita semua, memiliki anak yang mampu mengelola keuangannya, mengelola kekayaannya, sehingga dia tidak menjadi orang yang mengalami kesulitan harta, tidak mengalami kesulitan keuangan, tidak mengalami kesulitan rezeki, karena sudah terbiasa untuk berinfak, sudah mampu mengelola keuangan dengan baik. Pertanyaannya kemudian bagaimana mengajari anak-anak kita berinfak atau bersedekah? Yang pertama, pahamkan pentingnya berinfak atau bersedekah. Nanti kita akan bahas apa hikmah bersedekah yang kita peroleh. Nah, ketika itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan bersemangat untuk bersedekah. Dan bahkan terkadang karena anak itu belum jauh berpikir ke depan tentang kebutuhan-kebutuhannya,
dia akan lebih mudah mengeluarkan harta yang dia miliki daripada orang dewasa. Yang kedua, tumbuhkan rasa empati dengan mengajak anak-anak bertemu dengan anak-anak yang kurang beruntung. Misal kita ajak berkunjung ke panti asuhan, kita ajak melihat anak-anak yang kurang beruntung, yang kadang kita temui di jalan, kadang kita temui di tempat-tempat tertentu seperti di lampu merah, di tempat-tempat umum yang tidak dipakai. Dia duduk di situ, dia makan seadanya, pakaian seadanya, meminta-minta dan seterusnya. Sehingga anak memiliki rasa empati, ya, pada saat dia menyaksikan anak-anak seusianya yang kurang beruntung. Lalu kemudian dia ingin membantu. Yang ketiga, libatkan anak saat berinfak atau bersedekah. Ketika kita ingin berinfak, ingin bersedekah, biarlah anak yang menyampaikannya. Misal kita akan mengisi kotak infak di masjid, kita akan mengisi kotak infak di dalam acara-acara taklim, kita akan mengisi kotak-kotak sumbangan, ya, penghimpunan donasi musibah, penghimpunan donasi membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Anak-anak kita yang memasukkan uang yang kita poskan untuk berinfak itu kepada anak-anak kita. Yang keempat, berinfak atau bersedekah mulai dari hal-hal yang paling mudah. Seperti misalnya anak kita biasakan ketika dia memiliki makanan kesukaannya, di saat ada di situ teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, maka bagikan sebagian makanannya kepada teman-temannya. Ketika dia sedang bermain, memiliki mainan, maka berikanlah kepada anak-anak kita kesadaran untuk meminjamkan mainannya atau bahkan memberikan sebagian mainannya kepada teman-temannya. Nah, ini adalah belajar berinfak, belajar bersedekah dari hal-hal yang paling mudah, dari hal-hal yang kecil. Karena anak itu memiliki ego yang tinggi. Kadang-kadang sekedar mainannya disentuh saja, dia tidak mau. Kadang-kadang ibunya menggendong anak kecil yang lain saja, dia tidak mau. Nah, ketika kita pahamkan kepada anak pentingnya berinfak atau bersedekah, maka dia insya Allah dengan mudah akan membagikan mainannya, membagikan makanannya, bahkan bisa jadi barang-barangnya kepada anak-anak lain seusianya. Nah, kita tambahkan cerita-cerita tentang hikmah infak dan sedekah bagi kita. Infak dan sedekah yang pertama dapat mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan. Orang-orang yang sering kita beri, orang-orang yang sering kita bantu, biasanya mereka akan semakin dekat dengan kita. Biasanya mereka akan banyak berinteraksi dengan kita. Maka otomatis silaturahim dan persaudaraan akan semakin erat. Yang kedua, mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang tidak kikir, dia suka berinfak, bersedekah, suka membagi kekayaannya kepada orang yang lain, maka dia termasuk orang yang beruntung, mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Orang yang banyak bersedekah, berinfak juga akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'mal. Barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, beramal soleh salah satunya adalah berinfak dan sedekah. Infak dan sedekah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Juga walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Infak dan sedekah juga dapat menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Hadis riwayat Dailami. Di sini ya, hendaklah kamu saling memberi hadiah. Tahadu, tahab. Ya. Karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Orang yang saling memberi hadiah, saling memberi, maka akan menimbulkan, akan melahirkan rasa kecintaan dan menghilangkan kedengkian. Juga hadis riwayat Abu Ya'la, saling hadiah menghadiahkan karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Masya Allah. Kalau tidak ada lagi kedengkian, ya, maka insya Allah akan melahirkan kasih sayang di antara sesama. Yang berikutnya, berinfak dan bersedekah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Ketika seseorang berinfak di jalan Allah, dari sebutir benih akan tumbuh menjadi 7 bulir. Dan tiap-tiap bulir itu akan menghasilkan 100 biji. Artinya apa? Artinya setiap kali kebaikan yang kita tanam, setiap kali infak yang kita infakkan, akan dibalas dengan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memberikan kepada kita semangat untuk rajin-rajin berinfak dan bersedekah. Walaupun kita juga jangan sampai kemudian berinfak lalu menghitung-hitung, ya. Allah akan lebih tahu apa yang akan dibalas untuk kita. Yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi ada ketenangan, ada ketentraman. Karena tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa khawatir akan menjadi orang miskin. Tidak bersedih atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang yang suka berinfak, suka bersedekah, insya Allah akan menjadi orang yang qanaah.
orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menyemangati diri kita, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk banyak berinfak dan bersedekah. Di ayat lain surat Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yuta'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Manfaat lain dari sedekah adalah menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, seringkali khilaf. Maka sedekah adalah salah satu cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah ketika memanggil kita, kita sudah kembali dalam keadaan bersih dari dosa. Salah satu caranya adalah dengan bersedekah, berinfak. Bersedekah, berinfak juga akan memberikan keberkahan pada harta kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, tapi justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan menjadi berkah semua harta kita karena sebagian kita sedekahkan. Ya. Manfaat berikutnya, sedekah itu membebaskan diri dari siksa kubur. Masya Allah. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita nanti. Maka salah satu usaha menyelamatkan diri dari siksa kubur adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Ya, hadis riwayat Tabrani. Sedekah juga mencegah pedagang bermaksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika seorang pedagang menghiasi jual belinya dengan sedekah, maka insya Allah dia akan selamat. Karena dalam jual beli itu banyak sekali godaan, ya. Berbohong, mengurangi timbangan, berbuat tidak baik kepada pembeli, dan seterusnya. Maka salah satu cara menghindarinya adalah dengan bersedekah. Nah, demikianlah bagaimana kita mengajari anak-anak kita berinfak dan bersedekah. Juga perintah, hikmah, dan manfaat dari sedekah kita telah bahas. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semua untuk rajin berinfak dan bersedekah serta menyelamatkan kita di akhirat kelak, memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi, dan mengumpulkan keluarga kita semua di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.